Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu waris dari mata kuliah Fikih, Munakahat, dan Mawaris. Baik, pengertian ilmu mawaris. Secara etimologis, kata mawaris berasal dari al-miras yang bermakna berpindahnya sesuatu milik seseorang ke orang lainnya atau dari suatu kaum ke kaum lainnya. Nah, kalau dalam secara bahasa juga menggunakan kata faraid, bentuk jamak dari faridoh yang berarti ketentuan, bagian atau ukuran pasti. Oke, selanjutnya ada rukun-rukun mawaris, itu ada 3. Yang pertama al-waris, ahli waris, yaitu orang yang berhak menerima harta peninggalan. Berarti contohnya istri, anak, atau suami. Nah, yang kedua itu ada al-muwaris, yaitu pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia dan mewariskan harta. Ya, bisa meninggal secara hakiki, nyata mengembuskan nafas terakhir, atau secara takdir, hukum, seperti kasus orang hilang atau al-maf'ud. Yang ketiga itu ada al-maurus, harta warisan, yaitu objek peninggalan yang sah untuk dibagikan. Nah, jadi ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ahli warisnya yang menerima waris, yang kedua al-muwaris yang yang memberikan harta, yang ketiga al-maurus, itu harta warisannya. Nah, di sini ada dari ayat Al-Quran, yaitu hukum melanggar aturan waris, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Itu terjemahan dari Quran surat An-Nisa ayat 14. Oke, selanjutnya ada hal yang harus ditunaikan sebelum waris dibagi, itu ada 4 hal. Yang pertama, zakat harta. Jika harta peninggalan telah mencapai nisab dan haulnya, zakat wajib dikeluarkan terlebih dahulu. Yang kedua ada tajhiz jenazah, biaya pengurusan jenazah, misalkan pembelian kain kafan, lupa, pemakaman, dan lain-lain. Nah, diambil dari harta si mayit. Oke, yang ketiga itu ada utang mayit. Jadi sebelum membagikan warisan, kita tuh harus yang meninggal tuh harus pelunasan seluruh utang dulu si mayit. Oke, yang ketiga itu ada wasiat mayit, pelaksanaan wasiat kepada bukan ahli waris atau maksimal 1/3 dari total sisa harta bersih peninggalan. Selanjutnya ada hukum mempelajari ilmu mawaris, yaitu hukumnya fardu kifayah, yaitu para ulama sepakat jika dalam satu wilayah tidak ada satupun orang yang mengerti dan mendalami ilmu faraid, maka seluruh penduduk wilayah tersebut menanggung dosa bersama. Oke, selanjutnya ada urgensi pengajaran ilmu faraid. Nabi Muhammad SAW sangat menekankan pengajaran ilmu faraid. Beliau mengaitkannya langsung bersisian dengan perintah mempelajari dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Oke, yang selanjutnya ada tujuan penerapan ilmu mawaris, yaitu ada ketaatan syariat, memberikan pemahaman mendalam bagi umat Islam agar bertanggung jawab dalam menjalankan syariat Islam secara kafah, khususnya dalam urusan pembagian harta kekayaan. Selanjutnya ada solusi berkeadilan, menyediakan jalur keluar terbaik yang adil dan berkeadilan mutlak sesuai ketetapan Allah SWT. Dan selanjutnya ada perlindungan harta, yaitu menyelamatkan keabsahan pemanfaatan harta peninggalan si mayit
sehingga tidak dirampas atau dikuasai secara zalim oleh pihak-pihak yang tidak berhak menerimanya. Kayak saja ada sumber hukum utama syariat mewaris. Itu yang pertama pasti sudah pernah tahu ya, dari ayat Al-Quran yang tadi sudah dibacakan, Quran surat An-Nisa ayat 7 menegaskan hak waris bagi laki-laki maupun perempuan secara berimbang. Dan dari Quran surat An-Nisa juga ayat 11 sampai 12 menetapkan rincian porsi mutlak anak laki-laki, perempuan, ibu, bapak, suami atau istri. Nah, dan yang kedua itu ada teks hadis Rasulullah SAW, yaitu hadis Muslim dan hadis Abu Daud. Perintah pembagi warisan berdasarkan rujukan Kitabullah dan dari hadis Ibnu Majah dan Daruqutni. Seruan mutlak untuk terus mempelajari dan mengajarkan faraid karena posisinya sebagai setengah dari ilmu agama. Nah, di sini ada bayangan ketentuan bagian ahli waris ya teman-teman. Anak laki-laki perempuan itu perbandingannya 2:1. Terus ayah atau ibu masing-masing 1/6 dan ibu tanpa anak mendapatkan 1/3 bagian, suami 1/2 atau 1/4 bagian, dan para istri 1/4 atau 1/8 bagian. Oke. Selanjutnya ada kedudukan agung ilmu mewaris menjadi satu-satunya sistem pembagian harta pusaka yang rincian prosedurnya ditetapkan langsung secara detail oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Penerapan yang konsisten melindungi harmoni keluarga serta menepis segala bentuk keserakahan manusia. Oke, baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.